wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Anissa Lauda Wahidin dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020C. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan peluang bisnis bagi generasi muda di era digital yang disusun oleh Wiwik Mariati dan Ida Masriani dari jurnal Manajemen Bisnis. Peluang bisnis di era digital bagi generasi muda dalam berwirausaha. Teknologi digital memberikan peluang terbangunnya wirausaha pada generasi muda. Dengan memanfaatkan media sosial, mereka dapat menjalankan bisnis dan mempunyai penghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang sudah kita tahu, era digital ini memberikan banyak sekali dampak bagi perkembangan kehidupan. Di antaranya adalah kehidupan dunia usaha atau bisnis. Tanpa modal besar dan tempat, orang bisa menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi melalui media sosial. Marketplace akan terbentuk dengan mudah melalui pemanfaatan dari teknologi tersebut. Fenomena ini disikapi dengan maraknya orang berbisnis online, tidak terkecuali di kalangan generasi muda. Jika di rumah saja dengan berbisnis online, mereka dapat menghasilkan income, maka ini akan menjadikan mereka tidak akan berpikir untuk berburu menjadi PNS maupun urban ke kota atau ke luar negeri untuk mengais rezeki. Tentu saja ini akan berdampak pada terangkatnya perekonomian di Indonesia. Era digital tidak dapat dilepaskan dari era perubahan karena menurut Hussey terdapat 6 faktor yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan perubahan, yaitu yang pertama ada perubahan teknologi yang terus meningkat. Dengan demikian, sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Yang kedua, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Dalam dunia yang semakin terbuka, terjadi persaingan yang semakin tajam dengan cakupan lintas negara. Yang ketiga, pelanggan semakin banyak tuntutan. Dalam hal ini, pelanggan tidak mau menerima layanan yang jelek atau kualitas rendah. Yang keempat, ada profil demografis negara berubah. Perkembangan demografis akan sangat berpengaruh terhadap pola kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dunia usaha harus mampu menangkap kecenderungan yang tersebut. Yang kelima, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut. Nah, selanjutnya yang keenam ada pemegang saham minta lebih banyak nilai. Pengaruh pasar uang pada tuntutan terhadap kinerja korporat menciptakan tekanan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Generasi muda yang berwirausaha. Generasi muda adalah generasi masa depan bangsa. Generasi yang diharapkan menjadi agent of change bagi suatu negara menjadi negara yang kompetitif. Tentu saja menghadapi era perubahan saat ini dituntut menjadi peran sumber daya manusia yang mampu menghadapi dinamika persaingan. Generasi muda sudah sepatutnya turut andil menangkap peluang bisnis dari era perubahan tersebut. Sebagai generasi yang produktif, tentunya hal mudah bagi generasi muda dalam mengakses era teknologi dan itu merupakan kesempatan emas untuk menjadi wirausaha. Generasi muda yang berwirausaha dengan mengandalkan pada kemampuan penguasaan teknologi dapat dikatakan menjadi wirausahawan, sebagai dimana dikatakan oleh Kashmir bahwa wirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Peran seorang entrepreneur bukan hanya dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga berperan dalam melakukan perbaikan kualitas hidup dan masyarakat. Salah satu penyebab negara-negara maju berhasil dalam meningkatkan perekonomiannya karena negara tersebut berhasil menciptakan masyarakatnya sebagai entrepreneur. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil penelitian Ciputra berjudul Solusi Job Creation di Tengah Krisis Global. Hal menyatakan wirausahawan berperan sebagai dalam menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat dalam kurun waktu 1965 sampai 1985, padahal pada kurun waktu tersebut ekonomi Amerika Serikat tidak menguntungkan.